Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raan Marsala Nanda Purnomo dengan NIM 11231086. Hari ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai UAS dari sistem informasi. Oke, yang pertama untuk karakteristik sistem terdistribusi dan trade-off design public subscribe aggregator. Jadi pada buku ini, pada buku sistem distributed system concept and design, Colorius itu mendefinisikan sistem terdistribusi sebagai sistem di mana komponen hardware atau software komputer yang terhubung jaringan berkomunikasi hanya lewat pesan. Nah, 3 karakteristik utama yang selalu muncul itu adalah concurrency atau eksekusi yang secara bersamaan, no global clock, tidak ada waktu global yang akurat, dan independent failure. Itu adalah komponen yang bisa gagal sendiri-sendiri. Nah, untuk public subscribe aggregator itu desainnya adalah scalability dan juga konsistensi. Jadi semakin banyak publisher dan subscriber itu makin sulit menjaga konsistensi data agregat. Dan juga ada availability dan ordering, jadi memprioritaskan ketersediaan, berarti menerima kemungkinan pesan tiba tidak berurutan. Oke, yang kedua itu kenapa sih kita memilih public and subscribe, dan juga kenapa kita nggak memakai client server. Oke, pada bab 2 dijelaskan Colorius ini membahas 2 model arsitektur fundamental, yaitu client server. Nah, client server dan juga public subscribe. Untuk client server ini cocok ketika ada salah satu sumber otoritatif. Jadi komunikasi bersifat request dan respon yang sinkron, dan juga jumlah klien terbatas. Sedangkan publish dan subscribe itu lebih tepat ketika adanya decoupling temporal itu dibutuhkan. Jadi publisher dan subscriber tidak perlu aktif bersamaan. Setelah itu ada fan out yang tinggi, atau salah satu event itu perlu dikonsumsi banyak pihak tanpa publisher tahu siapa mereka. Yang ketiga ada event driven, jadi sistem bereaksi terhadap kejadian bukan polling status. Yang keempat ada losing coupling, yaitu produser dan consumer itu boleh berkembang secara independen. Nah, mungkin itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke proses demonstrasinya. Jadi untuk arsitektur layanan dan Docker Compose-nya kita bisa lihat di Docker Compose YAML ini. Jadi di sini ada beberapa service yang sudah saya gunakan pada Docker, seperti ada Redis, ada MySQL, ada itu aja sih. Jadi ada 2 service untuk Docker ini. Jadi untuk storage-nya itu kita menggunakan MySQL 8.0 untuk persistent event store, pakai name volume untuk persistensi data. Yang kedua kita pakai broker. Jadi brokernya di sini kita menggunakan Redis 7 Alpine sebagai message broker queue-nya. Yang ketiga ada agregator Fast API untuk menerima event dan menjalankan worker consumer. Yang keempat ada publisher. Publisher itu adalah simulator event dengan duplikasi. Oke, jadi di sini kita menjalankannya di port 8080. Untuk Redis dia 6379, dan untuk agregator dan juga konsumernya dia di 8080. Kenapa ini bisa sama portnya? Ya karena dia ada di jadi dia nggak terhubung di lokal ya, dia berjalan di kontainer mesin masing-masing. Jadi portnya bisa sama. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa build
dan juga jalankan Docker Compose-nya. Di sini kita bisa tulis Docker Compose. Ini masih nyala nggak ya? Oh, masih nyala. Docker Compose up min build min d. Oke, di sini bisa dilihat untuk kontainer dan juga prosesnya udah selesai ke build dan sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa ngelihat untuk servisnya apakah jalan dengan menuliskan docker container compose. Jadi komen ini untuk melihat apakah servis pada Docker telah berjalan. Nah, bisa dilihat di sini untuk beberapa servis yang saya buat tadi sebelumnya di Docker Compose YAML itu udah berhasil terjalan. Dan juga di sini bisa dilihat untuk port, namanya, image-nya, gitu. Oke, karena sudah berjalan, kita bisa tes ya untuk health-nya. Kita buka dulu Postman. Oke. Oke, di sini kita menggunakan metode get dengan endpoint health ya, untuk mengecek status dari servisnya apakah udah works apa enggak. Sini menggunakan port 8080 gas. Oke, untuk statusnya udah oke ya, jadi agregator siap menerima event. Oke, mungkin karena udah servis udah berjalan, kita bisa ngeliat nih untuk model event dan juga API endpointnya. Bentar. Oke. Jadi untuk agregator ada di file ini. Jadi ada dua directory, agregator dan juga publisher. Untuk agregator di sini ada yang namanya models dan event.py. Nah, di sini kita bisa lihat untuk model event sesuai dengan spesifikasi dari minimal yang diminta oleh bapaknya yang berada di LMS. Jadi untuk spesifikasi minimalnya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya kita ada field topic, event ID, timestamp untuk standarnya di ISO 8601. Terus ada source, ada pilot. Nah, untuk fieldnya di situ beberapa itu. Sekarang kita coba tiap endpoint dari satu persatu. Kita bisa pakai curl ataupun kita bisa menggunakan Postman untuk menguji endpointnya. Oke, yang pertama mungkin kita coba dari postnya. Nah, di sini sudah saya buat untuk postnya. Misalnya topiknya ini, karena tadi saya sudah coba, kita coba yang enggak duplikat deh. Oke, ya kita bedakan dulu ya. Nah, jadi oke. Selanjutnya kita bisa send untuk publish. Oke, dapat dilihat untuk responsnya, dia statusnya accept, metodenya, modenya single, dan juga ada event ID dan topik yang udah dikirim.
Oke, selanjutnya kita bisa melihat dengan endpoint dari stats. Kita pakai yang method get stats, maksudnya status. Oke, di sini statusnya ada beberapa field ya, ada receive, ada unique process, ada duplicate drop, ada topik. Nah, jadi ini ada beberapa topik termasuk yang tadi saya input. Dia menerimanya berapa? Ada 368, unique prosesnya ada 272, duplikatnya ada 114. Karena tadi saya sudah mencoba-coba dulu sebelumnya. Jadi duplikatnya ada. Duplikat berarti ada beberapa data di field itu yang sama. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat untuk event apa aja yang sudah terjadi pada endpoint event dengan metodenya get. Nah, di sini bisa dilihat nih ada banyak banget untuk event yang udah dikirim. Jadi ini adalah kumpulan event-event yang tadi. Nih, yang tadi kita kirim. Oke, jadi fieldnya itu udah memenuhi dari ketentuan dari bapaknya ya. Nah, di sini juga ada untuk get event dengan lebih spesifiknya, dengan endpoint event tanda tanya topik. Topik sama dengan apa nih? Kita mau cari topiknya. Misalnya topiknya yang ini deh, yang tes ini. Kita coba kopas, ini jadi kayak ID gitu ya. Oke, hasilnya ada true ya. Ada beberapa yang topiknya seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi tadi kan udah proses filter ya, filter topik. Selanjutnya kita masuk ke bagian idempotensi dan juga deduplication. Nah, sekarang kita akan buktikan dari idempotensi dan juga deduplikasinya. Pertama, kita bisa lihat skema dari SQL. Jadi pada project ini untuk skemanya ada di initdb mana itu db di init SQL. Nah, di sini pada proses event pada aggregator ya. Aggregator db init py. Nah, di sini untuk proses eventnya ada unique key. Unique key ini adalah field yang unik untuk topik dan juga event ID. Jadi dia menjamin bahwa kombinasi topik dan event ID itu hanya ada sekali di database, jadi tidak ada duplikasinya. Oke, dan juga kita bisa lihat nih untuk aggregator pada service-nya di mana itu pay aggregator app service customer service. Bentar ya, saya cari. Oke. Pada customer service ini kita pakai insert ignore ya. Mana itu? Insert ignore into process event. Jadi unique constraint handles dedup. Jadi dia pakai insert ignore. Jika eventnya duplikat, maka MySQL akan silent skip dan raw count-nya menjadi 0. Oke.
jadi kita tes untuk deduplikasinya ya. Misalnya kita tadi mengirim untuk publish dengan event seperti ini. Oke, kita bisa send lagi. Nah, kita coba beberapa kali post kan dengan data yang sama. Postman mah buat apa? Oke, di sini bisa dilihat ya, ini masih health-nya. Coba kita tes untuk deduplikasinya. Publish, send. Oke, baru kita bisa cek untuk logs-nya di aggregator. Tuh, dia ada duplikasi karena kita ngirim 3 event tadi yang sama. Artinya event hanya dapat diproses 1 kali nih. Nah, selanjutnya untuk bagian selanjutnya ada transaksi dan concurrency. Nah, di sini kita bisa buktikan concurrency dan juga transaksi yang kita bisa tes dengan menjalankan unit test khusus concurrency. Jadi kita kembali ke kodenya, kita masuk dulu ke dalam source env bin. Oke, selanjutnya kita lakukan testing dengan komen pytest concurrency .py min-v. Sorry ya, ini mana tesnya? Oh, pakai S. Tes. Oke, ini kita sedang menjalankan untuk tesnya. Proses tesnya berhasil ya, semuanya pas. Jadi bisa terbukti untuk semua tesnya bisa selesai karena ini workernya dia paralel. Selanjutnya, dan juga tidak ada duplikasi processing dan tidak ada rest condition. Kita pakai read commit isolation level dan unique key untuk menjaga ini. Selanjutnya kita masuk ke reliability dan juga persistence-nya. Nah, sekarang kita buktikan persistence, yaitu data yang tetap ada meskipun kontainernya di restart ataupun dihapus. Kita cek dulu sebelum kita lakukan pada kontainer, pada stats ini, pada endpoint stats dengan metode get. Oke, di sini udah kita dapatkan beberapa data nih yang tersimpan pada volume ya. Kita buktikan apakah volume tetap tersimpan meskipun kita hapus semua kontainernya.
Jadi kita Docker compose down ya untuk menghapus semuanya. Down. Oke, jadi di sini udah masuk ke proses stop dan juga meremove stop container dan juga meremove dari dockernya. Selanjutnya kita docker compose up lagi, compose up min d. Oke, udah terbuat dan juga di sini kontainernya masih proses membuat ya. Oke, berarti udah bisa. Kita cek PS apakah udah nyala. Oke, di sini udah nyala ya. Dan kita cek lagi untuk statsnya, untuk endpoint stats apakah datanya masih ada. Oke, kita kembali, lihat nih apakah masih sama ya, berarti tersimpan untuk data-data dari volume yang tadi di Docker, yang nggak terhapus. Situ tadi kan receive-nya di 451, sekarang juga masih di 451. Selanjutnya kita ke unit integration test. Nah, jadi kita jalankan semua unit dan integration testnya dengan cara apa? Dengan cara PyTest slash minv. Jadi semuanya bakal terjalan. Oke, kita tunggu prosesnya sampai semuanya pass ya. Oke, jadi semua tesnya ada 18 tes di sini, semuanya sudah berhasil terlewati atau pass ya. Oke, selanjutnya kita akan menguji dari performance testnya. Di sini untuk request dari eventnya kita buat di 20.000 event request dengan minimal deduplikasinya di 30%. Oke, untuk mengetes itu kita bisa buat seperti ini untuk komennya. Docker compose run min rm min e event count 20.000 min e, duplication rasionya di 0,3 min e, delaynya di 0 dengan kontainer yang publisher. Oke, di sini kita running. Karena tadi di remove, kita ngeload lagi untuk ngebuild lagi untuk ininya, kontainer untuk image dan juga kontainer. Oke. Masih diproses, yang membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Oke, bisa dilihat ini masih berjalan ya karena bertambah. Kita coba lihat lagi apakah masih bertambah karena prosesnya lumayan lama. Ya, sekarang udah 8.900 untuk prosesnya. Oke, mungkin kita bisa skip ke ketika dia udah 20.000 tes eventnya. Oke, berikut adalah hasilnya. Di sini bisa dilihat di Postman untuk statusnya dia menerima 20.545 event request. Kenapa jadi ada 545? Karena tadi kan sebelumnya emang udah ada event yang diterima 545. Berarti tertambah 20.000 event. Bisa dilihat untuk statusnya di sini. Nah, order create-nya jadi semuanya udah bisa ya. Sini errornya 0, sendnya 2000, throughputnya di 52,5 event per second. Oke, mungkin sekian dari pemaparan demonstrasi saya. Terima kasih dan terima kasih.